Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mendapat pertanyaan dari Telegram, tentang apakah di tahun 2020 ini masih relevan mengajarkan ataupun mempelajari tentang, Java Desktop atau Swing gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang teknologi Java Swing itu sudah lama sekali tidak diupdate gitu ya. Dan kemudian juga trennya zaman sekarang aplikasi desktop itu dia sudah jarang, rata-rata orang kalau nggak web ya mobile gitu. Nah, apakah masih relevan mempelajari aplikasi desktop khususnya dengan Swing? Nah, itu kita akan jawab di video kali ini. Masuk nggak dia? Awas bab. Apakah tetap harus diajarkan di kampus atau tidak, ya tentunya itu nanti balik lagi ke masing-masing kampus, dia nyusun kurikulumnya seperti apa. Jadi saya nggak mau komen di situ karena tiap kampus kebijakannya beda dan mungkin saja ada aturan khusus dari pemerintah yang saya nggak tahu gitu ya. Nah, tapi secara skill dan ilmu pengetahuan, kalau menurut saya, dan yang biasa saya lakukan adalah saya, ngajar, Java Desktop itu bukan semata-mata ngajar sintaksnya aja. Jadi bukan cuman sekedar klik komponen, drag and drop dan sebagainya. Tapi di situ ada banyak konsep-konsep yang, sangat penting dan masih relevan walaupun kita codingnya bukan Swing. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah event handling ya, event handling. Jadi kalau kita bikin aplikasi desktop kan biasanya ada komponen, button dan sebagainya. Kemudian kalau diklik dia melakukan sesuatu. Stop JavaScript misalnya menggunakan elektron gitu. Nah, tetap aja di situ ada objeknya. Kemudian kalau diklik nanti kita handle eventnya, apakah dia on click, on hover dan sebagainya. Jadi itu konsepnya universal dan bisa diaplikasikan di berbagai teknologi yang lain. Ya paling beda-beda sintaksnya, tapi konsepnya atau mindsetnya sama ya. Terus yang kedua adalah konsep multi-threading. Nah, biasanya kalau aplikasi desktop itu dia pasti multi-threading karena begitu kita klik komponennya, kita handle eventnya, itu tidak boleh dilakukan di thread utama. Jadi kita harus bikin thread lagi untuk menjalankan proses tersebut. Soalnya kalau kita handle di thread utama itu langsung aplikasinya freeze semuanya. Jadi dia diem sampai actionnya tersebut selesai kita jalankan. Nah, kalau action tersebut download file atau nulis file, pokoknya action-action yang lama, nah itu dia seolah-olah hang gitu ya. Nah, makanya kita handle di thread berbeda. Oke, selanjutnya konsep yang juga applicable di tempat lain adalah konsep OOP. Jadi salah satu metode yang mudah untuk mengajarkan paradigma object oriented adalah dengan aplikasi desktop. Karena di desktop itu kelihatan memang objeknya, ada button, ada text field, ada combo dan sebagainya. Jadi di situ ada objeknya, objek itu punya propertinya itu ya warnanya, ukurannya dan sebagainya. Kemudian dia juga punya method, yaitu dia bisa diklik, bisa drag dan sebagainya. Jadi di situ kalau kita mau mengajarkan OOP itu lebih mudah karena kelihatan barangnya. Terus yang kedua juga di aplikasi desktop itu banyak implementasi desain pattern. Contohnya misalnya event handling itu kita menggunakan observer pattern ya. Kemudian untuk kalau button ada macam-macam itu kita menggunakan inheritance ya. Kemudian nanti dalam satu screen ada banyak komponen itu kita belajar tentang aggregation dan composition. Jadi di situ banyak konsep-konsep OOP yang bisa kita jelaskan dengan dengan visualisasi, artinya kelihatan barangnya gitu. Kalau cuma sekedar konsep, diagram itu kan abstrak ya, jadi orang susah mengerti. Tapi kalau kelihatan bisa diklik dan bisa dilihat perubahannya, maka itu akan lebih mudah untuk dipahami ya. Oke, kemudian salah satu konsep lain yang kita juga pelajari di aplikasi desktop adalah background proses ya. Jadi kalau kita zaman sekarang kan aplikasi biasanya begitu diklik dia akan simpan data di backend server ya, backend service. Nah, itu biasanya dia melakukan koneksi network ya. Nah, kemudian nanti banyak di aplikasi desktop itu yang menggunakan
asynchronous programming. Jadi kita kita jalankan di satu method, kemudian untuk menampung hasilnya ada di method yang lain atau ada di function yang lain. Nah, itu sama cara codingnya, mau itu Swing, mau itu Android, ataupun itu JavaScript ya, JavaScript yang client side seperti Vue.js, Angular ataupun React. Nah, itu sama cara codingnya ya. Nah, seperti itu. Kamu boleh pegang. Oke, ya demikian beberapa alasan tentang kenapa kita pentingnya kita mempelajari desktop ya. Jadi nanti kalaupun dianggap desktop dengan Java Swing itu sudah terlalu kuno, ya kita nggak usah pakai Java, nggak apa-apa, pakai Electron atau mungkin digantikan dengan Android. Nah, itu bisa juga. Nah, jadi yang lebih penting untuk dipelajari itu ya konsep-konsepnya, kemudian paradigmanya, mindsetnya, dan susunan objek-objeknya. Kalau sintaks-sintaksnya itu ya nanti itu ya bisa berganti atau bergeser sepanjang perkembangan teknologi. Jadi mungkin sekarang pakai Vue.js, mungkin besoknya Angular, besoknya yang lain lagi, ya kita nggak tahu ya. Ya, demikian video kali ini. Kita sambung lagi lain waktu dengan pertanyaan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi desktop dengan Electron ataupun itu banyak beling di situ. Kamu nggak pakai sendal nanti kakinya berdarah? Enggak lah, apaan.